Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidin awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh KKG PAI Kesambi Kota Cirebon. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4, mengenal arti bersih dan sehat, bersama Bapak Agus Maksum SPD, Guru PAI dan Budi Pekerti SDN Karya Mulia II. Ya anak-anak, sebelum belajar kita mari sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi senantiasa dapat memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita berliterasi Quran terlebih dahulu ya. Yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah membaca surah Al-Falaq. Kita mulai dengan berta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya anak-anak, tadi materinya adalah makna bersih dan suci. Apa itu bersih? Bersih adalah terbebas dari kotoran ya. Ada dua hal tadi, apa yang selanjutnya adalah suci ya. Suci, apa itu suci? Suci adalah terbebas dari najis, hadas kecil dan hadas besar ya. Mari kita sama-sama membahas sekarang yang najis dulu ya. Yang harus kalian tahu adalah najis. Apa itu najis? Nah, di sini ada najis, macam-macam najis ya, bentuk-bentuk najis. Yang paling atas kalian lihat adalah kotoran dan air seni manusia dan hewan ya. Ada bangkai, ada darah dan nanah, serta ada air liur anjing dan babi. Nah, anak-anak, najis ini adalah sesuatu yang kotor yang berasal dari makhluk hidup
ya. Sesuatu yang kotor berasal dari makhluk hidup. Seperti tadi contohnya ada bangkai, kotoran dan air seni manusia dan hewan, darah dan nanah, ya, dan air liur anjing dan babi. Ya, najis sendiri terbagi menjadi 3 ya, ada 3 macam golongan najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Contohnya adalah air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain air susu ibu atau ASI ya. Jadi kalau ada seorang bayi mungkin usia sekitar umur 0 sampai 6 bulan ya. Sekarang sudah dianjurkan oleh WHO umur 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh minum atau makan apapun selain air susu ibu ya. Nah, apabila kalian punya adik atau punya tetangga ya, dia masih berumur di bawah 6 bulan yang masih hanya minum ASI, apabila ia kencing, cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air ke bagian yang terkena air kencing tersebut ya. Cukup dipercikan saja, tidak harus basah ya. Tidak harus basah kuyup, maksudnya hanya dipercikkan saja di bagian yang terkena air kencing dari bayi tersebut. Yang kedua adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya adalah kotoran dan air seni manusia dan hewan dan bangkai ya. Atau bisa ditambahkan dengan khamar ya. Khamar itu minuman beralkohol atau minuman keras ya. Cara mensucikannya, apabila kalian terkena kotoran atau air seni manusia atau hewan dan bangkai dan sebagainya, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, bau, rasa dan warna dari najis tersebut ya. Misalnya ada kotoran ayam di sekitar rumah kalian, maka kalau ingin suci, angkat dulu wujud najisnya ya, wujud bendanya diangkat, lalu dibersihkan sisa-sisanya dengan air ya, sampai hilang warna serta baunya ya, serta rasanya juga harus hilang. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga adalah najis mughalazah atau najis berat. Contoh najis mughalazah adalah air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan membersihkan dengan air sebanyak 7 kali pada basuhan ke-7. Airnya dicampur dengan pasir ya, dengan pasir yang suci ya, baru bisa dikatakan suci. Selanjutnya ya, ini adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubur ya, jalan depan dan atau jalan belakang kalian ya. Misalnya apa? Buang air kecil ya, atau BAB, buang air besar, atau mohon maaf kentut ya, itu nanti kalian termasuk ke dalam hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar, disebabkan oleh keluarnya mani baik sengaja ataupun tidak, haid serta nifas ya. Nah, hadas kecil adalah cara mensucikannya, yaitu dengan berwudu atau dengan bertayamum dengan tebu. Hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi besar atau bertayamum dengan debu. Tayamumnya seperti apa? Tayamum seperti pada umumnya tayamum ya, dengan meratakan debu kedua
ke kedua tangan dan ke wajah ya. Nanti kalian belajar cara bertayamum dengan guru yang selanjutnya. Ya, tibalah pada kesimpulan kesempatan ini. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kesucian adalah suatu keniscayaan bagi umat Islam. Menjaga kebersihan dan kesucian hakikatnya agar kita mendapatkan hidup yang sehat dan menjadi syarat sahnya ibadah kita. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan adalah milik Bapak pribadi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.